suasana kemerdekaan, salam merdeka dan salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Minggu lalu kita sudah melakukan yang namanya ujian harian, maka hari ini kita akan mulai melakukan pembelajaran daring seperti biasa. Dan adapun materi pembelajaran kita hari ini adalah mengenai perkembangan teknologi yang ada pada zaman manusia purba. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari dan memahami materi ini, diharapkan siswa mampu menunjukkan sikap rajin dan giat dalam mengkaji tentang perkembangan teknologi manusia purba. Abad 21. Abad di mana hanya dengan satu sentuhan jari kita bisa mendapatkan segala kemudahan. Begitu mudahnya kehidupan manusia pada masa ini. Namun, bagaimana dengan satu abad yang lalu? Jutaan tahun yang lalu? Bagaimana kehidupan manusia pada masa itu? Kita tidak dapat kembali ke masa lalu. Namun, kehidupan masa lalu meninggalkan jejak berupa hasil budaya dan peninggalan sejarah. Nah, dari cuplikan video tadi, kita bisa saksikan dan lihat bahwa ada yang namanya perubahan dalam bidang teknologi, perubahan informasi, dan perubahan kehidupan manusia. Nah, maka mari kita simak video materi mengenai perkembangan teknologi yang ada dari era manusia purba. Perkembangan teknologi. Nanti, perkembangan teknologi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kebudayaan Pacitan, yang kedua ada kebudayaan Ngandong, dan yang ketiga ada kebudayaan Kejoken Modinger, dan yang terakhir, yang keempat ada kebudayaan Abris Sausros. Jadi ketika berbicara tentang perkembangan teknologi, maka yang kita bahas adalah 4 kebudayaan yang sudah ada di PowerPoint, ya. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah penemu kebudayaan Pacitan. Nah, adapun penemu kebudayaan Pacitan adalah Gustav Hendrich von Koenigswald, ya, atau sering disingkat sebagai von Koenigswald. Nah, berkembang di Pacitan, maksudnya kebudayaan Pacitan itu berkembang di daerah Pacitan, Jawa Timur. Dan von Koenigswald itu menemukan kebudayaan Pacitan pada tahun 1935. Kalau beberapa minggu yang lalu, atau lebih tepatnya mungkin sebulan yang lalu, kita belajar mengenai manusia purba. Nah, von Koenigswald itu, kalau masih ada yang ingat, adalah penemu Homo erectus yang ditemukan di daerah Sangiran, ya, dan dia pula lah yang menemukan kebudayaan Pacitan. Penemuannya itu berupa hasil teknologi bebatuan yang sering disebut sebagai kapak genggam atau kapak primbas. Ini dia daerah Pacitan. Kalau kita masuk ke dalam, disitulah tempat atau situs penemuan alat-alat teknologi tadi yang seperti kapak primbas atau kapak genggam tadi. Selanjutnya penemu kebudayaan Ngandong. Ini dia gambar tokoh penemu kebudayaan Ngandong. Namanya adalah Bernard Terhar. Ya, kebudayaan Ngandong itu berkembang di daerah Ngandong dan juga Sidorejo, dekat Ngawi. Nah, di daerah ini banyak sekali ditemukan alat-alat dari batu dan juga dari tulang yang sering disebut sebagai flex. Nah, alat-alat dari tulang di sini bisa disebut sebagai tulang binatang atau hewan, contohnya tanduk rusa, ya, yang diperkirakan digunakan sebagai penusuk atau belati. Nah, selain itu juga ditemukan alat-alat seperti tombak yang bergerigi. Ini dia daerah situs Ngandong, ya. Di daerah ini ditemukan alat dari batu, bentuknya indah. Alat-alat ini sering disebut sebagai flex. Tadi udah dijelaskan di slide sebelumnya. Contoh kebudayaan Pacitan ada kapak genggam. Contoh kebudayaan Ngandong adalah mata tombak. Hasil kebudayaan zaman Mesozoikum dikenal sebagai kebudayaan Kejoken Modinger dan Abris Sausros. Kejoken Modinger berasal dari bahasa Denmark. Kejoken artinya dapur dan Moding artinya sampah, maka Kejoken Modinger sering disebut sebagai dapur sampah. Ya, ini dia. Nah,
Nah, ini dia contoh kebudayaan Kojoken Modinger. Ya. Tumpukan cangkang kerang dan cangkang siput yang sering disebut sebagai Kojoken Modinger. Kemudian ada kapak genggam atau pebble atau kapak genggam Sumatera yang sering disebut Sumatra Teralit. Dan ada batu penggiling beserta landasannya atau pipisannya. Kemudian ada kapak pendek atau base card. Jadi kalau di rumah kita sampai saat ini ada yang namanya batu penggilingan atau uleken cabe, itu merupakan salah satu kebudayaan Kojoken Modinger. Kebudayaan Abris Sausros. Kebudayaan Abris Sausros merupakan hasil kebudayaan yang ditemukan di gua-gua. Nah, hal ini menyatakan bahwa manusia purba sudah menetap dan tinggal di daerah gua. Contoh kebudayaan Abris Sausros. Ini dia contoh kebudayaan Abris Sausros. Nah, jadi ada gua sebagai tempat tinggal manusia purba pada masa itu, di mana fungsi gua selain sebagai berlindung dari suhu udara pada saat itu, dari cahaya matahari, dari hujan, juga sebagai tempat perlindungan dari hewan buas di malam hari. Ya, jadi sejak zaman manusia purba sebenarnya manusia sudah merasakan yang rasanya takut. Mereka juga sudah merasakan yang rasanya nyaman gitu ya, nyaman berlindung di gua. Kemudian ada Sampung Bone Culture. Itu seperti kayak kebudayaan penemuan tulang yang ditemukan di manusia purba. Maksud ibu yang ditemukan adalah tulang manusia purba di dalam gua. Kemudian ada kapak Sumatera atau kapak pendek dan juga flex culture atau alat pemecah makanan, pemecah buah mungkin, pemecah jenis kacang-kacangan, dan juga penghalus atau penumbuk untuk daging hewan. Ya. Nah, contoh lain dari kebudayaan Abris Sausros. Nah, ada pebble. Pebble ini merupakan pecahan dari kapak genggam di mana fungsinya adalah untuk menghancurkan dan menghaluskan daging. Kemudian ada pecahan tembikar, ada benda-benda dari perunggu yang digunakan pada masa itu sebagai tempat minum atau wadah untuk minum, dan batu-batu kecil atau mikrolit. Itu merupakan contoh kebudayaan Abris Sausros. Kebudayaan di mana manusia sudah menetap tinggalnya, ya, mereka tidak nomaden lagi atau berpindah-pindah. Sekian materi kita hari ini. Terima kasih karena telah memperhatikan video pembelajaran sampai selesai. Nah, itu tadi dia materi pembelajaran kita hari ini. Ibu harap materi ini dapat bermanfaat dan tentunya menambah pengetahuan bagi anak kami sekalian. Dan tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat, dan kerjakan tugasnya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Catch 'em all.